Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sandra, pemilik Esapora dan dosen IPB University. Saya ingin menyampaikan bahwa penggunaan atau cara memberikan perlakuan hormon haruslah hati-hati karena berbeda dengan pupuk atau tanaman. Jadi pupuk atau makanan itu diberikan secara rutin sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhannya, karena makanan adalah zat pembangun, zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan suatu tanaman terkait dengan sumber energinya, metabolismenya, atau bahan penyusunnya. Sedangkan hormon atau ZPT itu adalah yang merangsang, memberikan arah untuk pertumbuhan dari tanaman tersebut. Oleh sebab itulah untuk memberikan perlakuannya disesuaikan dengan tahapan atau kondisi tanaman tersebut berada pada tahapan yang mana. Nah, untuk memberikan perlakuannya, maka sebaiknya harus mencapai daerah targetnya. Karena jangan sembarangan, karena maksud saya bahwa penggunaan hormon atau pemberian hormon yang salah akan menyebabkan kerusakan atau kematian. Jadi sebagai contoh misalnya bahwa untuk hormon sitokinin atau tunas jangan diberikan ke akar karena hormon sitokinin akan menghambat dan merusak akar. Demikian juga sebaliknya, hormon akar sebisa mungkin bisa langsung kita berikan ke akar karena akan jadi ke media tanamnya, jangan ke arah tunas yang sedang tumbuh, karena tunas yang sedang tumbuh tadi itu pasti akan terhambat dan mati. Atau demikian juga jangan kita berikan hormon akar tadi itu pada bunga atau pentil buah misalnya yang sedang tumbuh, karena pasti dia akan rontok dan mati. Nah, oleh sebab itulah makanya dalam pemberian formula hormon di pasaran seringkali pembuat formula ini juga tidak menyadari hal ini, karena mereka hanya menggambarkan bahwa hormon saya ini bagus dan sebagainya, dikasih konsentrasi tinggi, padahal si tanaman tadi itu berada pada kondisi yang berbeda-beda. Jadi kalau dia hanya memberikan hormon tertentu saja untuk mencapai target tujuannya, maka akan memberikan dampak yang pro kontra pada organ yang lain. Jadi maksud saya, nah ini merupakan suatu bukan rahasia sebenarnya, tapi banyak orang yang masih tidak tahu. Jadi kalau kita ingin memberikan hormon akar, ya supaya pertumbuhan akarnya tadi itu bagus, dan biasanya orang memberikan konsentrasi tinggi atau juga dengan jenis akar yang hormon akar yang bagus, maka jangan lupa dalam hal ini kita wajib memberikan, nah ini bocoran dari saya ya, wajib memberikan hormon sitokinin dalam konsentrasi rendah. Jadi hormon auksinnya tinggi, kemudian hormon sitokininnya rendah, tadi itu untuk mengantisipasi dampak negatif. Jadi jangan sampai hormon auksin yang tinggi tadi itu mematikan tunas. Demikian juga sebaliknya, kalau kita mau memacu pertumbuhan tunas, maka kita wajib memberikan antisipasi supaya akarnya tidak mati, sehingga kita wajib memberikan hormon auksin dalam konsentrasi yang rendah. Seperti itu. Dan juga yang harus perlu dipahami, dan memang banyak orang yang mengetahui, bahwa hormon auksin dan sitokinin bersifat kontra, bersifat saling melemahkan. Oleh sebab itu kalau misalnya kita memberikan dua tadi itu, dominannya apa untuk arah pertumbuhannya, terus kemudian kita kasih antisipasinya, nah adanya ini itu akan memperlambat proses tujuan yang kita harapkan tadi itu. Untuk itu makanya kita tambahkan lagi, yaitu hormon gibberellin pada dosis atau konsentrasi yang bisa atau mengeliminir terjadinya dampak dari kontra tadi itu, sehingga walaupun ada dua-duanya pertumbuhan bisa tetap cepat. Jadi formula dari ketiganya tadi ini wajib ada di dalam satu formula tanaman, dan ini seringkali yang tidak disadari dan tidak dipahami oleh formulator yang ada di Indonesia. Jadi ketiganya tadi itu membuat si formula tadi itu aman, tidak menyebabkan kematian bagi tanaman. Terima kasih.